Ibu, perkenalkan saya Anissa Nurcahyani Dewi, dan kedua rekan saya, Anissa Zarotusama Balkis dan Windy Nur Septiani, izin mewawancarai Ibu mengenai beberapa topik, kerjasama jaringan informasi perpustakaan Kementerian Agama, Ibu. Eee, yang topik pertama itu, bagaimana sih sejarah awal kerjasama perpustakaan Kementerian Agama, dibentuk, Bu? Oh, terkait sejarah ya. Iya, Sebenarnya nggak terlalu hafal banget ya. Cuma kalau yang sepengetahuan saya, awalnya itu ada perpustakaan di Kementerian Agama yang berlokasinya di Jalan Lapangan Banteng gitu ya. Di Lapangan Banteng itu ada unit eselon 1 yang bernama Sekretariat Jenderal. Di situ ada perpustakaan dinasnya di bawah Biro Humas Data dan Informasi. Kemudian ada juga perpustakaan di eselon 1 yang lainnya juga yang berada di bawah Direktorat Pendidikan Islam. Seiring berjalannya waktu, karena terjadi perubahan organisasi, apa namanya, nomenklatur gitu ya, atau organisasi untuk perpustakaannya itu hilang gitu. Hilang, tapi saya tidak tahu ya itu tahun berapa. Kemudian beberapa koleksinya menurut informasi yang saya ketahui itu dihibahkan atau ditransfer ke unit eselon 1 lainnya juga di Kementerian Agama yang bernama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Karena memang di Badan Litbang dan Diklat itu ada peneliti gitu ya, ada Widya Suara sebelumnya. Jadi memerlukan banyak referensi-referensi yang berkaitan lah gitu. Nah, akhirnya di Kementerian Agama dari 11 unit eselon 1 yang satu-satunya ada perpustakaan dinas, kita sebutnya perpustakaan dinas ya karena kan merupakan perpustakaan khusus yang ada di Kementerian Lembaga, itu hanya ada di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jadi saya benar-benar bergabung di dalamnya itu pada tahun 2009. Nah, kalau menurut peraturannya ada, tersebut sebagai perpustakaan Badan Litbang dan Diklat itu berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 2001 adanya perpustakaan itu gitu. Nah, kemudian sampai ke sini terus ada di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Karena memang cuma ada satu-satunya perpustakaan dinas ini di Kementerian Agama yang bersifat sebagai perpustakaan khususnya, maka yang berlokasi di Jalan Tamrin ya, bukan yang di Lapangan Banteng, maka masyarakat mengenalnya sebagai perpustakaan Kementerian Agama gitu. Tetapi unit kerjanya ada di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Kayak gitu kira-kira sejarahnya. baik, Ibu. Untuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam, pembentukan, sejarah awal kerjasama perpustakaan itu siapa saja ya, Bu? Kalau saya kan bergabungnya di Kementerian Agama tahun 2009 ya. Jadi sebelum tahun 2009 tuh saya nggak paham gitu. Yang pasti sudah ada perombakan-perombakan perpustakaan mulai dari Sekjen, kemudian ada di Pendis, kemudian bubar, kemudian adanya di Badan Litbang itu saya nggak ngikutin karena memang belum bergabung dan tidak mengetahui tokoh-tokohnya. Tetapi kalau misalnya memang itu diperlukan, nanti mungkin informasinya menyusul ya gitu. Tetapi saya hanya tahu yang setelah tahun 2009 itu ada beberapa kepala perpustakaannya ya, pimpinan-pimpinan kami itu saya masih ada catatannya gitu. Kemudian perpustakaan itu tidak lagi secara dipimpin oleh pejabat struktural, tetapi memang merupakan unit kerja yang dipegang full oleh jabatan fungsional yang bernama pustakawan gitu. Baik, Ibu. Berarti untuk tujuan dan visi misi pendirian awal itu, seperti undang-undang yang sebelumnya disebutkan itu ya, Bu? Iya, jadi dasar hukumnya yang tercatat cuma satu aja, yaitu uh,
peraturan Menteri Agama ya kalau tidak salah. Saya lupa peraturan Menteri Agama atau keputusan Menteri Agama nomor 1 tahun 2001. Itu pun saya coba menelusur itu nggak ketemu ya, itu catatannya udah lama, itu saya nggak ketemu. Saya tanya di Biro Hukum juga nggak ketemu. Nah, yang di atas tahun 2001 tuh baru ketemu terkait dengan perpustakaan yang Kementerian Agama ini itu tahun 2000 2006. Jadi setelah 2001 nggak ketemu, itu ternyata ketemunya di tahun 2006 itu ada tersebut. Cuma yang paling tuanya di tahun 2001 itu nggak ketemu ininya. Tapi memang catatan pertamanya perpustakaan itu apa legalitasnya ada di KMA nomor 1 tahun 2001. Baik, Ibu. Eh, untuk anggota kerjasama jaringan saat ini siapa aja ya, Bu? Terus bagaimana syarat untuk menjadi termasuk jadi anggota jaringan tersebut, Ibu? Sebenarnya kan di Kementerian Agama itu sama dengan kementerian lainnya itu kan terdiri dari beberapa unit kerja ya. Yang tadi saya bilang di Kementerian Agama itu ada 11 unit kerja. Unit kerja itu setara dengan eselon 1. Jadi mulai dari ada Sekretariat Jenderal, ada Inspektorat Jenderal, ada Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktorat Bimbingan Masyarakat Buddha, kemudian ada Badan Penjaminan Produk Halal, ada penyelenggara haji dan umroh, kemudian ada Direktorat Pendidikan Islam, sama satu lagi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Nah, dari 11 unit eselon ini, atau saya sebut sebagai 11 unit kerja, itu yang jelas-jelas ada perpustakaan khusus atau perpustakaan dinasnya itu di Badan dan Diklat Kementerian Agama. Nah, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini punya cabang-cabang perpustakaan. Cabang-cabang perpustakaannya itu ada di daerah-daerah di tiap provinsi. Walaupun nggak semua provinsi, tapi ada di beberapa provinsi. Nah, perpustakaan yang ada di cabang atau di daerah itu kita nyebutnya sebagai perpustakaan balai. Karena kami di daerah itu punya balai diklat keagamaan dan balai litbang agama. Nah, itu masing-masing balai itu punya perpustakaan dari Aceh, kemudian Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, kemudian Pekanbaru, terus Lampung, kemudian Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, terus Banjarmasin, Makassar, Manado, Ambon, sama Papua. Itu adalah perpustakaan-perpustakaan cabang yang berada di Balai Diklat atau Balai Litbang yang ada di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Nah, tapi di dalam unit eselon 1 lainnya yang bernama Direktorat Jenderal Pendis atau Pendidikan Islam itu juga ada perpustakaan. Tapi jenisnya adalah perpustakaan perguruan tinggi. Itu yang ada di UIN, Universitas Islam Negeri, kemudian yang ada di IAIN, Institut Agama Islam Negeri, yang ada di STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, kemudian yang ada di Staben, ya itu artinya sekolah tinggi Protestan atau sekolah tinggi Hindu Dharma negeri gitu. Jadi bukan Islam tapi agama yang lain, tapi dia negeri di bawah Kementerian Agama. Nah, itu ada perpustakaannya. Nah, itu namanya perpustakaan perguruan tinggi. Nah, itu adanya di Direktorat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Setara dengan Badan Litbang, sama-sama eselon 1, tapi beda gitu. Nah, jaringannya gimana? Kalau Badan Litbang itu tadi jaringan perpustakaannya hanya ke balai-balai doang. Tadi perpustakaannya ada di balai. Sementara kalau Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, jaringannya adalah perpustakaan perguruan tingginya. Gitu. Gitu. Jadi kita beda unit kerja gitu. Nah, mereka statusnya sebagai perpustakaan perguruan tinggi, kami statusnya sebagai perpustakaan khusus gitu. Nah,
Di antara kami sebagai perpustakaan khusus dan di antara mereka sebagai perpustakaan perguruan tinggi, ada perpustakaan sekolah, yaitu perpustakaan madrasah. Nah, ini di Kementerian Agama itu adanya juga sama di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Jadi di Kementerian Agama itu eselon 1 yang bernama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu membawahi pendidikan mulai dari madrasah diniyah selevel SD, madrasah sanawiyah selevel SMP, madrasah aliyah selevel SMA, sama perguruan tinggi. Itu ada di satu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam namanya, gitu. Nah, itu kalau untuk perguruan tingginya masing-masing sudah punya perpustakaan perguruan tinggi kan, karena kan setiap perguruan tinggi kan ada akreditasinya harus ada perpustakaannya. Nah, untuk sekolah-sekolah juga sama kan, mereka kan ada akreditasi sekolah kan, setiap perpustakaannya berarti setiap sekolahnya berarti harus punya perpustakaan. Cuma saya nggak paham untuk yang sekolah madrasah ini, yang aliyah, sanawiyah gitu kan, sama diniyah ini, mereka kondisi perpustakaannya seperti apa gitu. Nah, itu saya kurang informasi. Karena memang di kita terjadi semacam apa namanya ya, belum belum keseimbangan ya antara perkembangan perpustakaan perguruan tinggi ya sama-sama di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mereka lebih maju. Kami yang ada di perpustakaan khusus karena memang kondisinya juga terbatas ya, mungkin lebih maju yang ada di perguruan tinggi ya, pustakawan dan segala dinamika perkembangan ilmu perpusnya, termasuk juga yang ada di perusahaan madrasah-madrasah gitu. Kalau kami kan pembinaannya di perusahaan nasional, perusahaan khusus. Perpustakaan perguruan tinggi juga sama pembinaannya di perusahaan nasional. Nah, yang madrasah ini juga sebenarnya pembinanya juga di perusahaan nasional gitu. Cuma kami sendiri kurang paham untuk yang madrasah-madrasah ini karena kadang-kadang kami mengalami kesulitan ketika pustakawan yang ada di perusahaan khusus seperti kami sama yang ada di madrasah ketika mau naik pangkat, naik jabatan, mau pengajuan daftar usulan angka kredit dulu ya, kan dulu kan sebelum tahun 2023 itu masih ada Dupak ya namanya. Kalau sekarang udah nggak ada Dupak lagi. Nah, itu kita kadang-kadang terjadi misinformasi di situ gitu. Nah, untuk perpustakaan perguruan tinggi khusus yang Islam itu mereka punya jejaring informasi namanya APTIS, yaitu Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam. APTIS namanya. Ketuanya Ibu Labiba. Sementara kami yang perpustakaan khususnya itu hanya ada namanya Forum Perpustakaan UPT. UPT itu kepanjangan dari Unit Pengelola Teknis ya, istilahnya balai lah gitu. Jadi kami sendiri punya jejaring informasi di khusus perpustakaan khusus. Perguruan tinggi juga punya jejaring jejaring mereka namanya APTIS. Nah, kalau yang madrasah ini dia nih yang kita nggak tahu, kami nggak tahu informasinya. Jadi di tingkat Kementerian Agama antara kami sebagai perpustakaan khusus dengan mereka perpustakaan perguruan tinggi, kemudian dengan madrasah sebagai perpustakaan sekolah itu belum ada jejaring utamanya gitu. Jadi masih berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan jenis perpustakaannya gitu. Jadi kami perpustakaan khusus jejaringnya sendiri, kemudian perguruan tinggi Islam jejaringnya sendiri, madrasah juga mungkin jejaringnya sendiri kan juga ada forum perpustakaan sekolah juga kan ada ya. Apakah madrasah masuk ke situ juga apa enggak juga kami kurang tahu. Jadi kalau untuk forum ke semua jenis perpustakaan di Kementerian Agama itu pengetahuan saya belum ada gitu. Nah, kami kan juga ada Bimas Bimas tadi ya, ada Bimas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Katolik, Kristen Protestan. Nah, itu juga mereka sebenarnya juga membina perguruan tinggi gitu. Tetapi perguruan tinggi mereka itu perpustakaannya apakah masuk ke dalam asosiasi perpustakaan perguruan tinggi secara umum atau khusus di dalam agama mereka aja
Ya misalnya yang perpustakaan yang ada di perguruan tinggi Katolik dengan yang Katolik aja gitu ya. Yang Hindu dengan Hindu aja itu juga belum tergali informasinya. Jadi yang saya tahu baru sebatas perpustakaan perguruan tinggi Islam aja yang punya jejaring yang namanya APTIS tadi gitu. Jadi memang ada beberapa forum-forum di kami yang belum ngeling gitu ya, belum ngeling jadi masih sendiri-sendiri gitu. Nah, untuk katalog online-nya yang tergabung di dalam Indonesia One Search itu juga bergabungnya masih belum tertib gitu. Misalnya harusnya kami di perpustakaan khusus punya jejaring tingkat perpustakaan khusus dulu ya. Baru nanti jejaring kami bergabung ke Indonesia One Search. Begitu juga yang di APTIS ya, di perguruan tinggi Islam tadi, mereka punya jejaring di tingkat mereka. Ya, jadi katalog bersamanya lah gitu. Baru nanti katalog bersama mereka itu bergabung ke Indonesia One Search gitu. Nah, apakah sejauh ini sudah seperti itu bergabung ke Indonesia One Search jejaringnya atau bergabungnya by one atas nama perpustakaan masing-masing? Ini juga masih belum terdeteksi dengan jelas gitu. Nah, kalau kami yang di perusahaan khusus uh, bergabungnya belum secara jejaring perusahaan khusus, jadi masih masih yang misalnya perusahaan di Balai Makassar ya udah langsung bergabung ke One Search gitu. Padahal harusnya kan bukan harusnya mungkin enaknya punya katalog online sendiri gitu, katalog bersama gitu, katalog induk baru katalog induk itu bergabung ke Indonesia One Search gitu. Mungkin mungkin apa tingkatannya kira-kira seperti itu. Begitu Mbak. Jadi kalau dibilang jejaring uh, Kementerian Agama perpustakaannya ya nggak bisa dikatakan ada jejaring utama gitu. Jadi masing-masing punya jaringan sendiri-sendiri yang belum belum menyatu secara atas nama Kementerian Agama gitu. Baik, Ibu. Mungkin rekan-rekan saya ingin bertanya. Ya, baik Bu. Menuju pertanyaan selanjutnya, di dalam perpustakaan Kementerian Agama itu ada semacam program gitu nggak? Kayak program rutin, unggulan, atau program pengembangan dan kerjasama antar luar negeri? Hubungan luar negeri ya. Betul, Ibu. Kalau hubungan luar negeri itu kalau di perpustakaan khusus kami belum ya, belum sampai ke luar negeri ya. Jadi baru baru ya maksudnya masih bermainnya masih di dalam negeri aja gitu. Paling kalau atas dalam hal ini jejaring itu kalau dalam yang dimaksud jaring di sini gimana? Maksudnya ikut asosiasi di luar negeri gitu ya? Iya, Bu. Program Iya, kalau perpustakaan gitu. iya, kalau yang saya tahu malah yang bergabung ke asosiasi di luar negeri itu yang perguruan tingginya. Jadi di perguruan tinggi Islam itu di bawah Kementerian Agama mereka punya jejaring namanya Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam. Nah, mereka bergabung ke dalam SLA. SLA itu Special Library Association. Mereka bergabung. Jadi mereka keanggotaan secara organisasi itu mereka ikut ke dalam yang namanya Special Library Association. Itu mereka aktif di sana. Tapi kalau kami sendiri kami belum bergabung ke organisasi yang ada di luar negeri, jadi masih mengurusi diri sendiri di dalam negeri gitu. Jadi kami belum ada jaringan dengan luar negeri gitu. Tapi kalau secara pustakawannya, karena kami tergabung di dalam forum ya, namanya Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, yang terdiri dari perpustakaan yang ada di kementerian lembaga, nggak hanya Kementerian Agama ya, jadi ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan dan Riset gitu, ada Kementerian Kesehatan dan banyak lagi yang lainnya. Perpustakaannya itu tergabung di dalam sebuah forum namanya Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Nah, Forum Perpustakaan Khusus Indonesia itu kita anggap sebagai jaringan lah ya, sebagai jaringan yang kalau ada kegiatan di luar negeri baik berupa seminar ataupun misalnya ada yang ikutan call paper itu kadang-kadang ada yang menjadi perwakilannya, tetapi itu tidak mewakili secara forum perpustakaan khusus Indonesia, tapi bisa jadi masih perorangan. Misalnya pustakawan dari
Kementan gitu ya, Kementerian Pertanian atau pustakawan dari Kementerian Kesehatan gitu kan datang di seminar internasional itu ya di mana tapi masih atas nama instansi masing-masing gitu. Masih atas nama pustakawan dari instansi masing-masing, belum atas nama pustakawan dari jejaring organisasi dari perpustakaan khususnya gitu. Baik, Ibu. Kemudian kami mau bertanya ke pertanyaan selanjutnya. Jumlah staf yang menangani jaringan itu ada perkiraan jumlahnya tidak ya? Kalau untuk di perpustakaan kami yang di perpustakaan khusus itu kita kan pustakawannya cuma ada 4 orang ya, cuma ada 4 orang. Dari 4 orang itu kita semua mengerjakan kegiatan TUSI. Kegiatan TUSI itu kegiatan tugas dan fungsi utama sebagaimana halnya aktivitas di perpustakaan ya, mulai dari pengolahan gitu kan, pengembangan, promosi kayak gitu-gitu, kemudian uh, dan aktivitas yang lainnya, sama kegiatan-kegiatan yang memang berbasis pada yang sudah dianggarkan di dalam organisasi kita. Misalnya kita mengadakan bedah buku yang memanggil peserta dari luar gitu ya. Artinya dari luar Kementerian Agama gitu. Kita punya acara bedah buku, kemudian undangan dari acara itu atau peserta dari acara bedah buku itu dari luar Kementerian Agama itu ada. Kemudian kita melakukan monitoring evaluasi ke daerah-daerah. Tadi kan kita kan punya perpustakaan balai kan yang ada di daerah-daerah. Nah, itu kita melakukan monitoring, melakukan evaluasi tentang standar-standar atau penerapan yang sudah mereka lakukan di daerah itu sudah memenuhi belum tata kelola pusakanya dengan standar seperti itu. Nah, jadi kalau terkait dengan jejaring, di mana jejaring yang dimaksud di sini adalah jejaring ke luar negeri, itu kita nggak ada, belum ada. Tapi kalau jejaring dalam pengertian kita tergabung di dalam forum perpustakaan khusus Indonesia, yang di situ masuk berbagai perpustakaan dari kementerian lembaga, termasuk perpustakaan rumah ibadah ada di situ, termasuk perpustakaan apa namanya perpustakaan yang ada di rumah ibadah, kemudian yang ada di rumah sakit, yang ada di lembaga lembaga pemasyarakatan gitu ya, LPS tuh ya, lembaga apa sih namanya, pokoknya lembaga pemasyarakatan itu masuk ke dalam jenis perpustakaan khusus yang kita bergabung di dalamnya gitu. Nah, itu kalau yang ke situ sejauh ini baru saya seorang yang mewakili perpustakaan khusus di Kementerian Agama. Di dalam jaringan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia itu baru saya gitu. Jadi dari 4 orang kami, saya yang bagian kerjasama lah untuk apa namanya di antara perusahaan khusus kementerian lembaga gitu. Lalu dasar hukum yang berlaku dalam kegiatan pusat dalam jaringan itu dasar hukumnya apa? Kalau kita sebagai pengurus dari forum kan kita punya SK ya. Kalau kita bergabung dalam Forum Perpustakaan Khusus Indonesia sebagai pengurus, kita ada SK. SK yang ditandatangani oleh ketua forum, kemudian disahkan oleh Perpusnas gitu. Tetapi kalau atas dasar dari kementerian kita sendiri, itu adalah aturan yang ada di organisasi kami, di peraturan Menteri Agama kami. Di situ disebutkan ada unit kerja yang bernama perpustakaan yang mempunyai fungsi yang melakukan kegiatan tata kelola perpus atau manajemen perpus, pengembangan perpustakaan, seperti itu tuh ada gitu. Jadi itu dasar hukumnya adalah kalau yang paling terakhir itu adalah peraturan Menteri Agama nomor kalau nggak salah nomor 46 tahun 2016 gitu. Nah, itu ada disebutkan perpustakaan gitu. Tapi tidak menyebut secara khusus tugas perpustakaan yang terkait dengan jejaring. Itu lebih ke arah teknis pengembangan masing-masing perpustakaan aja sih. Gitu. Baik, Ibu. Lalu selanjutnya, tadi kan Ibu sebagai perwakilan perpustakaan untuk menangani jaringan gitu ya, Bu.
Nah, itu tujuannya itu, tujuan jaringan itu untuk apa, Ibu? Ya, jadi kembali lagi saya tekankan yang disebut dengan jaringan di sini itu lebih kepada kerjasama perpustakaan ya, kerjasama perpustakaan kementerian lembaga gitu. Jadi jaringan bukan diartikan sebagai jaringan informatika gitu. Jaringan yang terkait dengan teknologi informasi berjejaring. Kalau yang kayak gitu mah kita semua tinggal tergabung aja di Indonesia One Search kan cukup ya gitu. Tapi kalau yang dimaksud jejaring di sini adalah bahwa kita terkumpul dalam sebuah forum ya, forum perpustakaan. Nah, kami bergabung dalam forum perpustakaan khusus Indonesia gitu. Nah, apa sih tujuannya? Kan perpustakaan itu kan jenisnya kan ada beberapa ya. Ada perpustakaan umum ya kan, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, sama perpustakaan nasional ya kan. Nah, kami itu perpustakaan kedinasan, artinya perpustakaan yang ada di kantor-kantor, itu tergabung di dalam perpustakaan khusus namanya. Karena kami ini ada di kementerian atau ada di lembaga atau ada di apa LSM atau ada di rumah sakit atau ada di rumah ibadah, itu adalah bagian dari perpustakaan khusus gitu ya. Yang nama forumnya sementara ini bernama Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Itu gabungannya tadi ada kementerian lembaga, ada rumah ibadah dan lain-lain. Nah, tujuannya apa sih? Yang pasti kita tujuannya untuk mengembangkan perpustakaan kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kan sekarang ini kan tidak sekarang ini nih tidak mungkin perpustakaan itu tuh besar dan sempurna sendiri gitu kan. Sekarang eranya itu tidak bisa menjadi besar dan sempurna sendiri gitu. Jadi tujuannya dengan adanya jejaring ini kita bisa saling melengkapi koleksi dan layanan gitu. Di kita nggak ada layanannya, di kita nggak ada koleksinya, mungkin ada perpustakaan lain yang bisa membantu gitu. Jadi kita itu saling bekerja sama untuk bisa memberikan layanan yang maksimal buat perpustakaan kita. Mungkin di perpustakaan lain tidak punya koleksi itu, tidak punya layanan ini, tapi bisa ke kami gitu misalnya. Jadi kita saling membantu satu dengan lainnya. Itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, tentu aja kita ingin meningkatkan kompetensi dari masing-masing pustakawan. Kan ada perpustakaan yang mungkin dinamikanya lebih tinggi, sehingga dituntut kinerja dari pustakawannya itu lebih dinamis gitu kan. Nah, mungkin kita bisa belajar dari sana, bisa studi banding, bisa meniru, bisa menjajaki gitu kan supaya bisa sama-sama berkembang gitu. Jadi tujuannya forum itu udah pasti ingin meningkatkan kemajuan dari perpustakaan, dari pustakawannya, dan dari sumber daya informasinya itu biar bisa saling berbagi pakai ya, istilahnya itu berbagi pakai gitu. Kira-kira begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi jaringan kerjasamanya? Yang pasti kalau apa namanya aplikasi teknologi informasi yang dipakai oleh kita masing-masing itu tanggung jawab kita masing-masing gitu ya. Nah, kalau misalnya satu aplikasi yang dipakai oleh forum itu berbeda-beda. Misalnya kayak saya untuk otomasi perpusnya saya pakai Slims gitu kan. Kalau perpustakaan lain di kementerian lain ada yang pakai Inlislite gitu. Di perpustakaan lainnya ada yang mengembangkan sendiri gitu. Tapi kita semua berharap bahwa kita semua tergabung di dalam Indonesia One Search. Apapun aplikasi otomasi yang kita pakai, apapun itu, kita dihimbau untuk bisa bergabung dalam Indonesia One Search sehingga sumber daya informasi yang dimiliki oleh kita itu bisa saling dimanfaatkan atau saling diketahui sehingga maksimal penggunaannya gitu. Bisa diketahui oleh banyak orang sehingga pemanfaatnya lebih banyak. Jadi kalau untuk infrastruktur dari masing-masing itu adalah tanggung jawab dari masing-masing perpustakaan gitu. Kita tidak punya aplikasi satu untuk forum kita gitu.
Yang ada adalah kita masing-masing bergabung di dalam Indonesia One Search gitu aja. Kalau untuk aplikasi yang sifatnya pengembangan dari perpustakaan kita sendiri, misalnya perpustakaan digital gitu kan, kemudian kita punya jurnal gitu ya, itu juga sama pengembangan dari masing-masing perpustakaan aja. Jadi nanti intinya bagaimana sistem di perpustakaannya itu bisa tergabung dalam Indonesia One Search, sehingga Indonesia One Search inilah yang akhirnya menjadi gerbang untuk sumber daya informasi yang bisa dimanfaatkan bersama gitu. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Lalu kita ke pertanyaan terakhir, itu manfaat apa yang dirasakan oleh Kementerian Agama dan anggota jaringan saat menjalin jaringan kerjasama antar perpustakaan? Ya, yang pasti pertama kami bisa melakukan benchmarking ya ke perpustakaan-perpustakaan khusus yang kita saling bergabung di dalamnya gitu kan. Jadi kami pernah waktu itu berkunjung ke perpustakaan Kemendikbudristek, berkunjung ke perpustakaan BPK, berkunjung ke perpustakaan KKP ya. KKP itu apa namanya? Yang kelautan gitu ya, dan perikanan, berkunjung ke perpustakaan Kementerian Kesehatan, kemudian berkunjung ke perpustakaan DPR. Nah, kita melihat, oh mereka tuh ternyata setting ruangannya seperti ini ya. Mereka ternyata punya layanan kayak gini ya. Oh, mereka ternyata akreditasinya udah A ya misalnya. Oh, ternyata mereka belum akreditasi ya gitu. Jadi, dengan kunjungan-kunjungan itu, kita akhirnya banyak belajar, sehingga kita bisa meniru hal-hal dari mereka yang bagus, dan kita bisa mengembangkan dari hal-hal yang kurang. Gitu. Itu pertama ya, tujuan dari jejaring kita. Kemudian yang kedua, dengan jejaring itu kita mendapatkan banyak informasi yang bisa mengembangkan perpustakaan dan pustakawan. Contohnya, kalau untuk perpustakaan, waktu itu ada informasi tentang akreditasi perpustakaan. Nah, kita termasuk perpustakaan yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan akreditasi gitu kan. Kita diberikan informasi terkait dengan akreditasi perpustakaan sehingga kita bisa menyiapkan dan kita bisa melakukan akreditasi itu dan mengajukan ke perpustakaan nasional gitu. Meskipun hasilnya belum sempurna, minimal kita punya pengalaman bagaimana sih melakukan akreditasi perpustakaan kayak gitu. Sehingga perpustakaan kita itu terekod di perpustakaan nasional dan bisa mendapatkan bimbingan dan arahan lebih lanjut dalam pengembangannya gitu. Kemudian juga secara perpustakaan nasional itu adalah pembina, jadi ketika mereka punya kegiatan-kegiatan yang memang diperuntukkan untuk pengembangan pustakawan, kita terinformasikan di dalam apa namanya di dalam jejaring forum komunikasi itu. Jadi misalnya ada kegiatan untuk meningkatkan atau untuk melakukan sertifikasi pustakawan, ada kegiatan untuk meningkatkan skill pustakawan, misalnya dalam hal menulis ilmiah atau dalam hal misalnya melakukan promosi perusahaan melalui media sosial gitu. Jadi kita banyak terinformasikan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan skill dan kompetensi pustakawan. Nah, kira-kira tujuan dari jejaring itu diantaranya adalah seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas semua informasi dan ilmunya Ibu yang udah Ibu berikan kepada kami tentang jejaring perpustakaan Ibu untuk dalam bidang Kementerian Agama. Cukup Ibu pertanyaan dari kami, segitu saja. Oh iya, sama-sama ya Mbak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, nggak apa-apa diinformasikan aja by WA gitu. Nanti kalau saya sempat jawab, saya jawab gitu. Intinya bahwa kami perpustakaan yang ada di Kementerian Agama tidak ingin berjalan sendiri gitu ya. Intinya kami ingin kementerian, lembaga, atau LSM lainnya untuk sama-sama bergabung dalam sebuah komunitas ya yang bernama Forum Perpustakaan Khusus Indonesia untuk bisa saling sharing knowledge, sharing informasi sehingga perpustakaan kita sama-sama maju
kemudian pustakawannya itu sama-sama maju, sama-sama berkembang, dan informasi koleksi ataupun informasi masing-masing di kementerian kita itu saling bisa didaya gunakan, saling bisa di dimanfaatkan bersama, kira-kira begitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Mohon maaf Ibu untuk nama dan nama lengkap dan itu apa namanya posisinya Ibu boleh Kalau saya namanya Haria, satu kata aja. Posisinya sebagai pustakawan muda. Kalau di dalam ASN itu ada jabatan levelnya itu pertama, muda, madya, dan utama. Nah, saya masih pustakawan muda. Oh, baik Ibu. Iya. Jadi nanti kalau memang diperlukan informasi lebih lanjut, nanti berkontak aja ya, di WA aja nggak apa-apa. Mohon maaf ya, itu aja mungkin informasi dari saya, lebih dan kurangnya, mohon maaf, masih banyak hal-hal yang mungkin belum tergali, nggak apa-apa, nanti kalau misalnya diperlukan menyusul ada yang ditanyakan, saya welcome aja. Baik Ibu, sudah lebih dari cukup informasi yang kita dapat. Iya, sama-sama ya Mbak. Iya Bu. Baik Ibu, karena sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kami cukupkan sesi wawancara pada malam ini. Iya. Terima kasih Saya Ibu. terima kasih ya semuanya ya. Semoga salam sehat semua dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Ya, saya live ya. Mohon izin Iya ya. Ibu, terima kasih Ibu. Ya, assalamualaikum. Salam.